Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Teman-teman bertemu kembali di channel Cuti Nalar. Alhamdulillah sudah pertemuan yang ke-8 pembacaan kitab Kyai Qurtubi dan Kyai Imad. Di sini ulama-ulama yang mengkonter dengan sebuah kitab itu keren sekali menurut saya. Nah, di sini dalam kitab Ihyaul Mauta ya bernuklir Kyai Qurtubi ya sekarang itu penjelasan yang ke-9 di halaman sekitar 63 ya teman-teman. Baik, kita mulai. Nanti setelah membaca ini dilanjutkan nanti pembacaan kitab Kyai Imad yang mengcounter kitab Kyai Qurtubi. Ternyata ada lagi nih kitab Kyai Imad itu yang mengcounter kitab Kyai Qurtubi lagi, di-counter lagi, ditulis lagi oleh saudaranya Kyai Qurtubi. Nama kitabnya Al-Anwarul Qudusiyah ya. Insya Allah nanti kalau sudah hatam saya akan bacakan juga tuh. Oke, biar kita tahu bagaimana literasi para ulama dahulu mengkantar dengan kitab dan diteruskan dengan ulama zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini ajmain amin. Wa tasi'u yang ke-9 qala berkata hadza ta'in, orang yang menyerang ini, orang yang mencela yaitu Kyai Imaduddin, fitil karisalati halaman 24. Fa'ing di kullu mangkul min ulama iba'alawi hawla tarikhihim wa nasibihim wa ma yata'allaku bi fadaili nasabi asyarif muttahamun bil kadzab. Fa'ing di kata Kyai Imad, maka menurutku setiap yang keluar dinukil dari ulama-ulama Ba'lawi, sejarah mereka dan keturunan mereka, nasab mereka dan sesuatu yang berkaitan tentang keutamaan-keutamaan nasab yang mulia, itu hanyalah muttahamun, kebohongan, pendustaan, benar-benar kedustaan. Jadi muttahamun itu menunjukkan suatu kedustaan ya. Muttahamun menunjukkan suatu kedustaan. Jadi apa-apa yang dimangkul oleh ulama Ba'lawi, dalil-dalilnya semua itu, sejarah-sejarahnya, nasab-nasab mereka, itu semuanya muttahamun bil kadzab, hanya ke suatu kedustaan. Apa kata Kyai Qurtubi? Fangdur, maka perhatikanlah olehmu ayyuhal akil al-saliku, orang yang berakal, orang yang menempuh anil qadiyah, dari hukuman al-hamaliyati al-quliyah, hukuman qadiyah universal ya, yang menanggung sebuah universal, allati ikhtara'aha hadza ta'inu al-jarihu likulli ulamai as-sa'ada al-alawiyah, yang mana si To'in ini mengaku-ngaku membuat-buat yaitu Kyai Imad al-jarihu yang melukai likulli ulama sa'adati alawiyah, kepada seluruh ulama sa'adah alawiyah, wahtimamahum bil kadzabi, dan menuduh mereka dengan dusta. Walhalu annahu kadzabun bil musyahadah, padahal situasinya dialah yang dusta bil musyahadati, dengan dusta sebenar-benarnya. Wa kullu kadzab la yuqbalu qauluhu wa fatwahu, dan setiap orang yang dusta yaitu Kyai Imad itulah yuqbalu qauluhu, tidak diterima ucapannya, wa fatwahu, dan fatwanya. Yuntaju, disimpulkan, dikonklusikan, anna hadza ta'ina, bahwasannya Kyai Imad ini yang suka mencela, la yuqbalu qauluhu, atau kesimpulannya orang yang mencela ini yaitu Kyai Imad, la yuqbalu qauluhu, tidak diterima ucapannya, wa fatwahu, dan fatwanya, bi angkana mardudan, bahkan harus ditolak, li anal ikhtira'a fi ma yata'allaqu bi syar'i, karena sesungguhnya pengada-ngadaan dia, membuat hal yang baru ya, pengada-pengadaan dia, fi ma yata'allaqu bi syar'i, yang berkaitan tentang syar'i, laisa min sya'nil ahli ilmi, itu bukan tingkah ahli ilmu wal haqqi, dan ahli kebenaran, bal min sya'nil ahli bid'ah ad-dhalalah, akan tetapi beliau Kyai Imad itu merupakan adalah ahli bid'ah dan sesat, ahli bid'ah yang sesat. Allati yajibu 'alal aqil as-salik, yang mana wajib bagi orang yang berakal yang menempuh jalan Tuhan, istinabuha, menjauhinya, kama sabaqa fi faslisani, seperti yang telah diterangkan, dijelaskan di bab yang kedua, kata Kyai Qurtubi. Ini harus dijauhi nih, karena dia ini pembuat bid'ah gitu kan. Bohong, dusta, pembuat bid'ah Kyai Imad ini. Laqiyadullahu may yasha wa yahdi may yasha, fadlul al-mudillu al-mutakabbiru al-anid, yang keras kepala, walau atas su adalah ilu wal barohin. Qala, maka Kyai Imad berkata, wa in afta al-muftun, sampai ya arhamar rahimin. Ini udah kaget saya. Ini udah sering dibaca ya teman-teman ya arhamar rahimin ini.
Selanjutnya wal ashiru, dan yang ke-10, fi intahi ta'lifi ilal mubahasi tasi min dalalati hadza ta'in lailatal isnain 30 Muharram 1446 Hijriyah al muwafiqu, yang bertepatan 5 Agustus 2024 Masehi. Ja'ani ma'aftahu hadza ta'inu fi muhadaratihi bi anqala. Telah datang nih kepadaku kai Qurtubi apa-apa yang telah difatwakan oleh orang pencela ini di dalam muhadarahnya. Bi anqala, seraya dia berkata, syi'run wahidun qalahu fulanun syairun akramu wa anfa'u li ummatil islam min mau'idati sab'ina habiban. Takai Imad dalam satu syairan berkata seorang syair ya mulia dan lebih mulia, lebih manfaat umat Nabi Muhammad daripada 70 habib gitu. Fasaffaqa qalilun min dahbihi wa isobatihi, maka bertepuklah seseorang dari pengikutnya dan golongannya, bertepuk tangan ketika Kiai mengucapkan satu syair. Di sini ada catatan ya. 786 apa nih? La yusarrahu ismu syair wa syairihi lil haq. Jadi tidak dijelaskan nama syairnya ya, dan penyairnya itu siapa. Ditulisan Kiai Imaduddin. Fangdur wahai perhatikanlah olehmu ya ayyuhal akil orang yang berakal, yang menempuh an ikhtira'ihi, dari mengada-ngadanya dia, wabtidaihi, dan bid'ahnya dia, kaimat fil hukmi syar'i, dalam hukum agama, wal ikhtira'u fihi min sya'ni ahlil bid'ah ad-dhalalah, dan mengada-ngadanya fihi, pada ucapan itu, merupakan ahli bid'ah yang sesat. Walau kana hadza ta'inu min ahlil ilmi wa alil haqqi lama qala dzalika la in qala dzalika yuntaju hadza ta'inu laisa min ahlil ilmi wa alil haqq. Jika si ta'in ini, Kiai Imad ini, merupakan ahli ilmu dan ahli kebenaran, maka dia tak seharusnya berucap seperti itu. Akan tetapi dia berkata seperti itu, maka bisa disimpulkan bahwasanya si pencela ini bukan ahli ilmu dan ahli kebenaran. Walau kana hadza ta'inu miman soha akluhu wa khasya Allah ta'ala qalbuhu lama qala dzalik la intaliya batilun wal mutaqaddimu kadzalik. Jika si ta'in ini, si pencela ini, yakni Kiai Imad, akalnya beres, akalnya benar, dan ia takut kepada Allah hatinya, maka dia tidak berkata seperti itu. Akan tetapi kesimpulannya batil, fal muqaddimu kadzalik, begitu juga ya terdahulunya juga dia seperti itu, ya batil, tidak diterima. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta, ini judul kitab beliau ya, Ihya'ul Maut, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Surat Yasin ini teman-teman. Faman kana muttasifan bidzalik, maka barang siapa yang disifati itu, fala yang bagi, maka tidak seharusnya ayyuqtada, untuk diikuti bihi dengannya. Di annahu, karena dia orang yang seperti itu ya seperti Kiai Imad merupakan ahli bid'ah yang sesat. Famanik tadabihim faqad dhalla dhalalan ba'ida, dan barang siapa yang menjadikan panutan bihim dengan mereka, maka sungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Qala al-alamatul arifu billahi Syekh Ibrahim al-Laqani al-Khalwati al-Asy'ari al-Maliki rahimallahu taala fi Jawrih Tauhid, berkata al-alama al-arif, yaitu Syekh Ibrahim al-Laqani al-Khawlati al-Asy'ari, fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Maka setiap kebaikan itu diikuti seseorang dari golongan ulama salaf. Jadi yang baik itu, setiap yang baik itu adanya di golongan ulama salaf. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, dan sebaliknya, dan setiap kejelekan itu adalah dimulai dengan generasi belakangan, generasi yang kontemporer lah, yang belakangan, yaitu yang khalaf. Kenapa? Di anna kulla khairin hasilun, karena setiap kebaikan itu ada hasil, ada buahnya ya. Fittiba'i salafi sholih, di dalam mengikuti ulama salaf yang soleh. Nyatanya kayak seperti binal anbiya wa sahaba wa tabi'in wa la'immati al-arba'atin al-mustahidin wa man ala aqdaihim, dan seseorang yang mengikuti mereka. Kebalikannya, wali anna kulla syarrin hasilun fittida'il mutaakhirin, ya sesungguhnya setiap kejelekan itu hasilnya, buahnya, yaitu mengikuti, memulai ulama-ulama yang mengikuti atau memulai dari orang-orang ulama-ulama mutaakhir, generasi yang sekarang.
Laki yudillahu ma yasha wa yahdi ma yasha fa adallu al-mudillu wal mutakabbiru al-anid al atatsu adalah ilal barahin qala wa in afta al-muftun wa in afta al-muftun. Ini mah sama ya teman-teman. Sampai ya arhamar rahimin. Selanjutnya, wal hadi asyara qala hadza ta'inu fitil karisalah halaman 25. Di yang ke-11 Kiai Imad ini berkata dalam risalahnya ya halaman 25, la ajidu dalila wujubi mahabbati dzurriyyati rasul al-mawjidina al-an as-salihina kanu au fusaqon. Saya, kata Kiai Imad, tidak menemukan satu dalil pun yang mewajibkan cinta kepada zuriat rasul yang ada sekarang. Solihin au kana fusaqon, baik dia soleh atau dia fasik. Oke, kata Kiai Qurtubi apa? Fa in aratta an ta'rifa dzalika dalil fa 'alaika bi kutubis salafi wal khalafi al mubayyina lahu. Diam saudara, biasa gitu Kiai Qurtubi. Diam saudara, apabila engkau menginginkan mengetahui dalil itu, maka wajib atasmu dengan kitab-kitab salaf dan khalaf yang jelas lahu padanya. Wa qad dzakartu nabdatan minha, dan sesungguhnya aku telah menyebutkan di satu sisi dari itu di dalam fasal yang awal, di fasal yang awal, wa yakfika ya man ta'ana wadda'a min nahdlatil ulama, dan cukup kepadamu wahai orang yang mencela dan mengklaim bahwasanya engkau itu dari golongan Nahdlatul Ulama. Walakin namun harifun, akan tetapi kamu itu sukanya membelokkan, mendistorsi sejarah dan lain-lainnya. An khitatiha, dari dari langkah-langkahmu atau dari catatan-catatan yang ada kepadamu. Ma'allafahu mu'assisuha al-alama Syekh Hasyim Asy'ari al-Jombangi rahimallahu wa huwa al-kitab al-musamma binuril mubin fi mahabbati syidil mursalina. Coba engkau lihat bagaimana penulis muassis kitab catatan, yaitu yang ditulis oleh Syekh Hasyim Asy'ari, sebuah kitab yang dinamai Nuril Mubin fi mahabbati syidil mursalin. Di situ ada dalil tentang kecintaan, wajib mencintai Sayyidil Mursalin. Wa in kunta minas shadiqin, jika engkau dari golongan yang jujur, yang benar, fi dzalikal idai, di dalam pengakuan-pengakuan klaiman-klaimanmu itu, fatamassak, maka ambillah, berpegang teguhlah, wattabi, dan ikutilah maqalahu mu'allifuhu, apa-apa yang telah diucapkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari fi dzalikal kitabi, dalam kitab itu, yaitu kitab kitab Nurul Mubin. Wala tanharif anhu, dan jangan dirubah-rubah, li annal istima'a ma'as sholihin, karena sesungguhnya kesepakatan bersama orang soleh, ya berkumpul dengan bersama orang yang soleh, fil akhirati, di akhirat, bil iman, itu dengan iman, wa taqwa, dan takwa, fi dunya, di dunia, la bimahdil jam'iyah, bukan dengan bukan dengan mengikuti organisasi, wa ghairiha, dan selainnya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Kata Kiai Qurtubi yang ditulis firman Allah, para kekasih pada hari ini, ba'duhum, sebagian mereka, kepada sebagian kalian akan menjadi musuh, ilalil muttaqina, kecuali orang yang bertakwa. Surah Az-Zukhruf ya. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, telah berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu ta'ala fi Jami'il Bayan, dalam Jami'ul Bayan fi ta'wilil Qur'an, an Mujahid radhiyallahu anhu qol fa kullu khullah ala maksiyatillahi fid dunya muta'adun, maka setiap kekasih ketika dia maksiat kepada Allah di dunianya, maka dia bakal menjadi musuh. Tafsiran dari Al-Akhillah ya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu fa kullu khullah hiya adawah, dari Ibnu Abbas dia berkata, maka setiap kekasih akan menjadi musuh, illa khullatal muttaqin, kecuali kekasih orang-orang yang bertakwa. Jadi kata Kiai Qurtubi, ya kita itu masuk surga itu bukan karena labi mahdil jam'iyah ya, bukan karena organisasi seperti itu, tapi karena kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Wa qala al-Imam Fakhru Ar-Razi rahimallahu ta'ala fil kabir wa qauluhu ta'ala illa lil muttaqin, yakni al-muwahhidin alladzi yukhalilu ba'duhum ba'don alal iman, orang yang bersatu, yaitu orang yang berteman antara kekasih dengan kekasihnya atas iman dan takwa. Fa inna khullatahum la tasiru adawah, karena sesungguhnya kekasih mereka itu tidak menjadikan musuh. Kalau misalnya cintanya kekasihnya dengan iman dan takwa. Kalau dengan golongan ada fanatik, ya nggak bisa seperti itu. Apalagi taklid dan ikhtira gitu kan. Apalagi ibtida.
Wa qala al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu fi Jamil Ahkamil Quran. Qultu, saya berkata, wal ayatu am, dan ayat itu umum, fi kulli mu'minin, di setiap orang mukmin, wa muttaqin, dan orang yang bertakwa, wa kafir, dan orang yang kafir, wa mudilin, dan yang sesat. Wa qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala fi tafsirihi, kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillahi fa inna ma tanqalibu yaumal qiyamah adawatan. Setiap pertemanan, setiap persahabatan bukan karena Allah, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat adawatan menjadi musuh. Illa makana lillahi azza wa jalla fa innahu daimun bidawamih, kecuali pertemanan itu karena Allah azza wa jalla, sesungguhnya ia kekal bidawami dengan selama-lamanya. Lakin yudullahu may yasha wa yahdi may yasha fadlu al-mudir wal mutakabbiru al-anid, sampai ya arhamar rahimin. Wa'lam wallahu alam bisawab. Nanti dilanjutkan lagi teman-teman ya. Selalu simak, share, bagikan ke yang lain. Semoga teman-teman kita ngaji bersama-sama. Ulama-ulama kita itu sering mengcounter sebuah kitab dan kitab. Kita hargai itu semua. Kayak Mbah Hasyim Asy'ari melarang mengenai tentang beduk, lalu dicounter sama wakilnya yaitu Kyai Fakih Mas Kumambang, ya kan, dengan kitabnya mengcounter pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari. Ada yang kitab dari ulama Mesir itu kitab yang tidak membolehkan cadar ya, an-niqabu adah laisal ibadah. Niqab itu adalah tradisi bukan ibadah. Kitab ini dikonter lagi oleh ulama Saudi. Saling mengkonter kitab itu bagus lah. Karena ini yang harus kita pertahankan dari sebuah kitab, oke? Dari sebuah literasi agar menjadi kebiasaan kita dalam membaca dan meraih ilmu. Mana baiknya kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.